Assalamualaikum adik-adik, apa kabar hari ini? Ibu doakan kalian selalu sehat dan tetap semangat. Kita jumpa lagi bersama saya, Ibu Ani, di Ayo Belajar Channel. Buat adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya, agar adik-adik tidak ketinggalan ketika kita share video-video terbaru. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang getaran, gelombang, dan bunyi bagian kedua. Kali ini kita terfokus membahas tentang gelombang, di mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang getaran. Baik, sebelum kita memasuki ke pembahasan materi, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Kalau sudah, langsung saja. Ada beberapa tujuan yang diharapkan bisa kita capai setelah kita mempelajari materi ini. Di antaranya yang pertama, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian gelombang. Yang kedua, mampu menjelaskan jenis-jenis gelombang. Yang ketiga, mampu menjelaskan parameter gelombang. Nah, ini diantaranya tujuan yang diharapkan bisa kita capai setelah kita mempelajari materi ini. Langsung saja, coba adik-adik amati gambar berikut. Ada yang tahu ini gambar apa? Nah, tepat sekali, ini adalah gambar kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi. Apa sih gempa bumi itu? Kenapa kita bisa merasakannya padahal kita jauh dari pusatnya, dan bahkan bisa menimbulkan kehancuran, kerusakan yang luar biasa, yang dahsyat sekali, meskipun kita jauh dari pusat gempanya. Gambar berikutnya, ada yang tahu ini gambar apa? Tepat sekali, ini adalah gambar satu gelombang laut yang kita kenal dengan gelombang tsunami, ya. Nah, kedua peristiwa ini bisa menimbulkan kerusakan yang hebat. Karena apa? Karena getaran yang bergerak atau getaran yang merambat itu disertai dengan perpindahan energi yang sangat dahsyat. Untuk lebih memahaminya, simak baik-baik videonya ya. Kita langsung ke pembahasan gelombang, di mana gelombang adalah getaran yang merambat. Berdasarkan mediumnya, gelombang ada dua macam. Yang pertama ada gelombang mekanik, yaitu gelombang yang merambat melalui medium atau perantara. Contohnya gelombang tali, gelombang air, dan gelombang bunyi. Yang kedua ada gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat tanpa melalui medium atau perantara. Contohnya gelombang cahaya. Jenis gelombang yang kedua yaitu berdasarkan arah rambatnya. Gelombang juga dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Nah, ini ya, dimana arah getar dengan arah rambat itu tegak lurus. Inilah yang disebut dengan gelombang transversal. Contohnya ada gelombang tali dan gelombang air laut. Selanjutnya, parameter-parameter gelombang transversal diantaranya yang pertama, panjang gelombang disimbolkan dengan huruf ini, yang ini dibacanya lambda, yaitu panjang satu gelombang. Satu gelombang pada gelombang transversal itu digambarkan dengan satu bukit, satu lembah. Nah, coba adik-adik perhatikan gambarnya. Satu gelombang di sini digambarkan dengan satu bukit dari A, ya, dari titik A, satu bukit dan satu lembah. Kalau pada gambar ini ditandai dengan garis putus-putus yang vertikal, ya, dari titik A sampai titik E itu satu gelombang, kemudian dari E ke titik I itu juga satu gelombang.
Kalau hanya satu bukit saja itu berarti setengah gelombang, dan satu lembah saja itu juga sama setengah gelombang. Kalau lembah saja setengah, kalau bukit saja juga setengah. Kalau satu bukit satu lembah itu satu gelombang. Paham ya? Parameter yang kedua yaitu frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya gelombang tiap satuan waktu. Persamanya sama ya, sama persis dengan kemarin ketika membahas tentang getaran. F sama dengan N per T kecil, di mana N jumlah gelombang dan T kecil adalah waktu terjadinya gelombang. Parameter yang ketiga yaitu periode adalah waktu yang diperlukan untuk satu gelombang. Secara matematis, T besar sama dengan T kecil per N. Parameter yang keempat, ada cepat rambat gelombang atau V, dirumuskan dengan V sama dengan lambda per T besar atau V sama dengan lambda kali F. Nah ini ya 4 parameter gelombang transversal. Bisa dipahami ya adik-adik? Selanjutnya, jenis gelombang yang kedua yaitu gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Contohnya gelombang slinky yang digerakkan maju mundur dan gelombang bunyi. Panjang gelombangnya sama ya seperti gelombang transversal. Panjang gelombang adalah panjang satu gelombang. Bedanya kalau pada gelombang longitudinal, satu gelombang itu terdiri dari satu rapatan, satu renggangan. Nah ini, kalau di gambar ini terdapat renggangannya 1, 2, rapatannya juga 1, 2. Berarti gambar ini itu 2 gelombang ya. Satu gelombang itu satu renggangan, satu rapatan. Nah di sini diberi tanda garis putus-putus. Ini menunjukkan satu gelombang. Paham ya? Selanjutnya, parameter gelombang longitudinal. Yang pertama ada frekuensi, yaitu banyaknya gelombang tiap satuan waktu. Sama ya, rumusnya juga sama. Kemudian yang kedua ada periode, waktu yang diperlukan untuk satu gelombang. Rumusnya masih sama. Ketiga ada cepat rambat gelombang. V sama dengan lambda per T besar atau V sama dengan lambda kali F, di mana F adalah frekuensi, satuannya Hertz atau Hz. T besar adalah periode, satuannya sekon atau S. N adalah jumlah gelombang. T adalah waktu yang diperlukan, satuannya sekon. Lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter atau sentimeter ya. Kemudian V adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon atau sentimeter per sekon. Nah, untuk membantu adik-adik memahami aplikasi dari rumus-rumusnya, Ibu sertakan satu contoh soal. Coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar gelombang transversal ya, dari titik A, B, C sampai D. Pertanyaannya, berapakah jumlah gelombang pada gambar di atas? Tentukan amplitudenya, tentukan frekuensi dan periodenya, tentukan panjang gelombangnya, dan terakhir tentukan cepat rambat gelombangnya. Langsung saja kita jawab. Coba adik-adik amati gambarnya. Pertanyaan yang pertama, berapakah jumlah gelombangnya? Nah, tadi ingat ya, gelombang transversal itu satu gelombang terdiri dari satu bukit, satu lembah. Kalau ini berarti jumlah gelombangnya adalah 1,5 gelombang. Dari A, E, B itu setengah, B, F, C juga setengah, C, G, D juga setengah. Jadi jumlah gelombang pada gambar ini adalah 1,5 gelombang. Bisa difahami adik-adik cara menentukan jumlah gelombangnya? Bisa ya?
Yang kedua, berapa amplitudonya? Amplitudo itu simpangan terjauh. Nah, amplitudo itu jarak dari garis horizontal ke puncak gelombang atau dari horizontal ke lembah. Di sini kita lihat dari horizontal ke titik E itu 2 cm. Berarti amplitudonya adalah 2 cm. Yang ketiga, frekuensi dan periode. Frekuensi rumusnya N per T kecil. N-nya 1,5 gelombang. T kecilnya kita lihat waktu yang diperlukan untuk terbentuk gelombang pada gambar adalah 3 sekon. Jadi F sama dengan 1,5 per 3 sama dengan 0,5 Hz. Paham ya? Bagaimana T-nya? T bisa kita cari, bisa kita tentukan dengan hubungan T dengan F, di mana T besar sama dengan 1 per F sama dengan 1 per 0,5 Hz sama dengan 2 sekon. Jadi gambar gelombang tersebut memiliki frekuensi 0,5 Hz dan periode 2 sekon. Selanjutnya, panjang gelombang. Panjang gelombang itu ingat panjang satu gelombang. Nah, di sini panjang dari gambar ini 30 cm. Sementara tadi gambar ini terdiri dari 1,5 gelombang, sehingga lambda sama dengan L per N. L itu panjang seluruhnya, N itu jumlah gelombangnya. 30 dibagi 1,5 diperoleh 20 cm atau 0,2 meter. Ini lambdanya ya. Jadi lambdanya itu 0,2 meter atau 20 cm. Atau boleh juga adik-adik pakai cara mudahnya. Panjangnya 30 cm, adik-adik bagi 3 nih. Ada satu bukit, satu di lembah, satu di bukit lagi. Dibagi 3 saja. 10 untuk A ke B, 10 untuk B ke C, dan 10 lagi untuk C ke D. Sehingga panjang gelombang itu A, B, C. 10 tambah 10 berarti 20 cm. Paham ya? Terakhir, cepat rambat gelombang V sama dengan lambda kali F. Diperoleh 0,2 meter kali 0,5 Hz sama dengan 0,1 meter per sekon. Ini salah satu contoh penyelesaian soal tentang gelombang transversal. Bisa dipahami ya adik-adik? Sebagai bahan evaluasi untuk adik-adik, ibu sertakan latihan soal juga. Silahkan nanti didiskusikan ya bersama teman-temannya. Yang pertama, coba adik-adik perhatikan gambarnya. Nah, ada gambar, kemudian yang ditanyakan yang pertama, tentukan frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombangnya berdasarkan gambar di samping. Soal yang kedua, sebuah gelombang panjangnya 0,7 meter dan cepat rambatnya 150 meter per sekon. Berapakah frekuensi dan periodenya? Silakan dikerjakan ya. Nah, demikian tadi pembahasan materi tentang gelombang, contoh-contoh soal serta pembahasannya. Mudah-mudahan bisa adik-adik pahami dan bisa membantu adik-adik dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Terima kasih Ibu ucapkan buat adik-adik yang selalu setia dengan Ayo Belajar Channel. Nantikan kita di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.